Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di masjid ini untuk sholat berjamaah, juga untuk ngaji, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pembahasan kita pada kesempatan malam ini sesuai dengan judul adalah apakah yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu haram? Haram tidak kira-kira? Halo? Tidak? Nah, sebenarnya mau bahas itu, cuma saya buka-buka file-file tema-tema, kok ada yang lebih menarik gitu loh. Makanya tak tunda bulan depan, karena ini nanti pembahasannya panjang. Jadi sekarang ini kan mudah sekali, kalau nggak dikerjakan oleh Nabi haram, tidak boleh dikerjakan. Betul seperti itu? Nah, itu yang nanti akan dibahas. Dan kalau membahas ini panjang lebar, cuma sekarang ini saya mau ganti tema yang lebih ringan, kayaknya lebih menarik. Apa tema yang ringan itu? Fikih dan adab bermedia sosial. Nah, ini penting ini. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang nggak punya media sosial, berarti ketinggalan zaman. Coba ada di antara Bapak Ibu yang tidak punya medsos, minimal WA. Ada yang nggak punya WA? Ada yang nggak punya WA? Ada yang nggak punya Facebook? Ya masih ada paling. Ada yang nggak punya IG, TikTok? Kalau dulu media sosial itu bisa berupa koran dan lain sebagainya, kita harus beli, harus baca lembaran-lembaran. Sekarang itu nggak butuh kayak gitu. Tinggal buka HP, searching info yang ingin kita cari, dapat. Tapi kalau misalkan kita tidak mempergunakan HP yang ada di tangan kita, media sosial yang ada di tangan kita, wah bahaya nanti. Wong kadang-kadang adab di antara kita sesama tetangga, bales WA saja kadang-kadang membuat kecewa loh. Pernah nggak bapak-bapak WA panjang lebar cuma di jempol? Loh, sakit hati itu, nulis panjang-panjang cuma jawabannya ye. Kalau ada yang kayak gitu, nggak tak bales lagi orang itu. Loh, itu gak nyaman, membuat orang gak nyaman, dan itu salah dalam beradab ketika bermedia sosial. Makanya pada kesempatan malam ini pembahasannya adalah fikih dan adab bermedia sosial. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah berakhlak baik. Jadi ketika kita bermedia sosial, hendaklah seseorang itu senantiasa memelihara akhlak baik. Gunakan bahasa-bahasa yang baik, jauhi bahasa-bahasa yang kasar, yang menyakiti.
Kalau dulu ya mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang jarimu harimaumu. Seseorang bisa masuk surga karena lisan, seseorang juga bisa masuk neraka karena lisan. Begitu juga dengan media sosial. Media sosialmu bisa mengantarkanmu ke surga, begitu juga media sosialmu bisa mengantarkanmu ke neraka. Makanya ketika kita menggunakan media sosial, isi dengan kata-kata yang baik, jangan sampai mencaci. Dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya seseorang itu terletak pada penjagaannya terhadap lisan. Kalau seseorang itu tertusuk atau tergores oleh pisau, bisa diobati, sembuh, bekas hilang. Tetapi ketika seseorang tergores oleh lisan kita, nyakiti hati orang lain, meskipun kita minta maaf, kira-kira dilupakan atau masih ingat? Masih ingat, ya. Nah, makanya harus dijaga benar-benar ketika kita bermedia sosial. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Wa innallaha la yabghadul fahishal badi. Sungguh Allah itu benci orang yang keji, yang tidak bermoral dan berkata kotor. Hati-hati ketika kita update status, nulis sesuatu di media sosial, kok tulisan itu tetap tertulis dan dibaca orang. Kalau isinya kebaikan, jadi pahala jariah. Kok isinya ternyata itu adalah keburukan, mencaci maki dan lain sebagainya, maka hati-hati. Kalau ada amal jariah, juga ada dosa jariah. Makanya hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau update status, nulis-nulis sesuatu, nge-share, harus dipikirkan terlebih dahulu, bener enggak yang kita share. Kalau seandainya yang kita share benar, jangan di-share dulu, dicek ada manfaatnya enggak untuk jamaah. Kalau enggak ada manfaatnya, meskipun benar, buang, jangan di-share. Yo, dikit-dikit di-share, dikit-dikit di-share. Dan ingat, ketika ada orang nge-share sesuatu, ngajak sesuatu di media sosial, jangan sampai kita suudzon. Ada orang ngajak tahajud, ayo dulur tahajud. Nah, jangan malah dituduh, wah riya iki pengen nunjukkan kalau tahajud. Boleh pada kayak gitu? Gak boleh. Rumusnya, kalau misalkan kepada orang lain husnudzon, kalau kepada diri sendiri suudzon. Ya anggap saja kalau misalkan ada orang yang ngajak kebaikan, oh berarti mengamalkan sunnah Nabi yang berbunyi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia dapat pahala kebaikan. Jadi kalau ada orang ngajak kebaikan, ayo tahajud, ternyata orang-orang yang baca tahajud dapat pahala. Makanya kalau di dalam masjid ini yang pahalanya paling besar muadzin. Kenapa? Muadzin azan ngajak orang-orang untuk jamaah, berapa banyak orang yang berjamaah, muadzin itu dapat semuanya. Yang muadzin tadi siapa? Hah? Pak Jamin. Pahalanya banyak ya. Pahala saya juga diambil Pak Jamin. Ya tapi tanpa mengurangi pahala saya. Itu luar biasanya muadzin ngajak kebaikan dapat pahala. Makanya ibu-ibu ya, Bu, ibu, saya tanya, ibu-ibu lebih afdol sholat di masjid atau di rumah? Kalau ibu-ibu, saya tanya ulangi Bu, yang kompak. Kalau ibu-ibu lebih afdol sholat di masjid atau di rumah? Ada yang di rumah, ada yang di masjid. Kalau bapak-bapak afdolnya sholat di masjid, wes kompak. Tapi kadang-kadang ada yang salah paham. Loh, ibu-ibu itu afdolnya di rumah. Ada yang mengatakan gitu. Betul, ada hadisnya. Ibu-ibu afdolnya sholat di rumah. Tapi itu ada keterangan lanjutannya. Jika dia ke masjid kok malah menimbulkan fitnah. Wanita cantik, muda, nah, ya. Kalau seandainya lewat di depannya Abah Ipin di suit-suit sama Abah Ipin, nah yang kayak gitu itu jangan ke masjid.
Tapi kalau sudah expired, nah ya, wis ke masjid aja biar lebih sempurna gitu. Nah, ibu-ibu yang misalkan dia sholat di rumah, gak usah merasa, aduh saya gak bisa dapat pahala 27 derajat ini. Enggak, ibu-ibu bisa mendapatkan pahala lebih banyak dari suami yang sholat di masjid, meskipun ibu-ibu sholat di rumah. Caranya apa? Suruh suaminya ke masjid untuk sholat. Maka rumusnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dapat pahala sama. Kalau ibu-ibu nyuruh suaminya ke masjid, berarti dapat pahala berjamaah. Ibu-ibu sholat di rumah dapat berapa? 1. 27 tambah 1 sama dengan 28. Insya Allah besok itu sepi masjid ya, ibu-ibunya ini, gara-gara tak sampaikan kayak gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi yang pertama, berakhlak baik. Yang kedua adalah jangan mengejek orang lain. Jadi nggak boleh kita menjelekkan orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang lain, baik di media sosial ataupun secara langsung. Karena kalau misalkan kita sampai merendahkan orang lain, ya hati-hati, ada peringatan. Dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu juga jangan wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok ternyata lebih mulia di sisi Allah daripada yang mengolok-olok tadi. Nah, kalau di sini ada panggilan khusus wanita. Kenapa kok wanita? Kenapa? Ya karena biasanya yang seneng ngomong itu ya wanita. Bahkan ada ilmu, apa itu namanya, ilmu parenting, yang menjelaskan omongannya wanita itu ya, kalau enggak 20.000 kata itu enggak akan berhenti. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu ngoceh terus di rumah itu wis wajar, okay? Hitung aja 1, 2, nek 20.000 berhenti itu ya. Beda kalau bapak-bapak cuma 7.000 kata berhenti. Ya, makanya bapak-bapak ya meneng aja. Ibu-ibu nulis panjang lebar ya di WA, bapak-bapak ya jawabannya cuma gitu. Ya, karena apa? Ya memang pembawaannya laki-laki ya kayak gitu. Memang gak banyak omong. Nah, ibu-ibu memang banyak omong. Tapi ya meskipun banyak omong, gunakan omongan itu ke arah yang baik. Jangan sampai apa? Ke arah penyakit hati, iri, dengki, ngerasani dan lain sebagainya. Itu bahaya. Makanya pernah saya menyampaikan sebuah qasidah di sini. Di langit ada mata. Ini nggak ada yang hafal dah. Di langit ada mata, di bumi banyak orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Ono wonge bu, wonge teko atau ndak bu? Teko, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau memang teko ya tersindir dan tidak diulangi. Tak tambahi lagi, di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Pak, orangnya teko? Teko, alhamdulillah. Lengkap berarti di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan pernah kita menjelekkan orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Karena kalau kita merendahkan orang lain, berarti yang kita ikuti bukan Rasulullah tapi iblis. Iblis itu yang pertama kali merendahkan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah kemudian berkata, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua penduduk langit itu diperintah untuk sujud, termasuk iblis.
semuanya sujud. Ternyata satu yang gak mau sujud. Siapa? Iblis. Iblis ditanya, kenapa kamu kok gak mau sujud? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Merasa dirinya lebih baik. Padahal iblis ibadah kepada Allah kurang lebih 80.000 tahun. Di surga nggak ada sejengkal pun yang tidak pernah dibuat sujud. Semuanya pernah dibuat sujud. Hanya satu kali disuruh sujud gak mau, diusir oleh Allah. Itu sekali sujud gak mau. Nah sekarang kita meninggalkan sholat subuh, berapa sujud yang kita tinggalkan berarti? Berarti kalau kita nggak sholat subuh, berapa sujud? Berapa? Subuh itu berapa sujudnya? Hah? Ini kok bingung, jangan-jangan gak ono sing sholat subuh ini. Berapa? 4. Satu sholat kita tinggal, berarti kita sudah 4 sujud. Bayangkan, iblis satu sujud diusir, kita 4 sujud. Bahkan tidak hanya 4, gak hanya subuh kadang-kadang yang kita tinggalkan, 5 waktu. Padahal cuma 5 waktu itu sudah didiskon dari 50 waktu itu. Waktu Mi'raj Allah memberikan perintah 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu, sholat kita itu setiap 30 menit azan, ketemu Abah Ipin maneh. 30 menit lagi azan maneh, ketemu Abah Ipin. Bukan sholatnya yang menjadi masalah, tapi ketemunya Abah Ipin itu yang membuat enak. Ya, coba bayangkan, setiap 30 menit ketemu Abah Ipin, repot ya. Nah kita ini didiskon. Sudah tinggal berapa? 5 waktu, tapi alasannya wakeh. Subuh kesiangan, duhur kesibukan, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, lengkap. Alasannya banyak. Hati-hati kalau misalkan sholat wajib ditinggalkan, 2, antara fasik murtad pilihannya. Enggak ada yang lain pilihannya, fasik dosa besar atau dia kafir. Cuma itu pilihannya kalau orang meninggalkan sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan bebas. Materinya ini pertanyaannya boleh kemana-mana. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum dilanjut. Tumben sepi. Belum? Masya Allah. Ibu-ibu gak ada? Belum. Oke, kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah berbuat baik. Berbuat baiklah dan arahkan orang lain untuk berbuat baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian, berbuatlah kalian kebaikan agar kalian beruntung. Ketika Allah memerintahkan untuk ibadah menggunakan kata jamak, kalian, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian, berbuat baiklah kalian. Ini isyarat kepada kita kalau bisa ibadahnya itu bareng-bareng. Sholat kalau bisa berjamaah. Oke, sholat berjamaah hukumnya apa Pak? Halo, sholat berjamaah hukumnya? Ini kok bingung ini. Sholat berjamaah hukumnya? Halo? Namanya hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Pertanyaan sekali lagi, jawab sepengetahuan kita. Sholat berjamaah hukumnya? Ono sing sunnah muakkad, ono sing wajib, fardu kifayah. Apa? Ustaz Badrus? Pak Rosi? Apa Pak Rosi? Ketiduran iki, berat iki ya. Apa Pak Rosi kira-kira? Sholat berjamaah hukumnya? Wajib. Wajib katanya Pak Rosi. Pak Rosi pernah nggak sholat berjamaah? Wajib. Maghrib sama isya tok katanya.
Jangan sembarangan jawab itu. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, gak dikerjakan berarti dosa. Lah kita bilang wajib, wah berapa kali kita sholatnya gak berjamaah, dosa semuanya kita. Kalau mazhab Hanafi hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mazhab Maliki hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada sekelompok orang sudah sholat wajib, yang sholat di rumah nggak dosa. Tapi mazhab Hambali, nah ini yang paling kenceng, paling keras, hukumnya fardu ain, sholat berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Artinya apa? Ya, kalau misalkan Abah Ipin nggak ada uzur, sholatnya di rumah, maka dia sah sholatnya, tapi berdosa karena tidak berjamaah. Dan predikatnya Abah Ipin bukan lelaki soleh, tetapi lelaki solehah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, berjamaah. Jadi diperintahkan ketika ibadah, ayo bareng-bareng. Kenapa? Kalau bareng-bareng kemungkinan diterimanya lebih besar. Satu orang nggak husuk, ada satunya lagi husuk, sah gitu. Satunya apa, ngelamun, yang satunya ngelamun, yang ini ngelamun, yang ini ngelamun, satu di pojok serius husuk, dianggap sah. Ibaratnya kalau misalkan ada aqua, oh jangan menyebut merek, air satu gelas. Pertanyaannya, air satu gelas ini saya tetesi air kencing. Pertanyaannya, air satu gelas ini suci atau najis? Najis. Kenapa kok najis? Airnya kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu ukurannya berapa? 60 kali 60 kali 60 sama dengan 216.000 cm kubik, diubah ke liter sama dengan 216 liter. Kalau kurang dari 216 liter seperti air satu gelas, itu kurang 2 kullah. Kalau ada najis jatuh, baik berubah atau tidak berubah sifatnya, tetap najis. Makanya kalau ada air satu gelas ditetesi kencing, najis. Nah sekarang pertanyaannya, ada air 200 gelas, kemudian ditetesi kencing semuanya, najis. Najis, 200 gelas itu najis semuanya. Kemudian 200 gelas dijadikan satu, masukkan ke bak, ternyata airnya tidak berubah, sifatnya nggak ada berubah. Pertanyaannya, air yang digabung tadi, yang sudah mencapai 2 kullah, yang kumpulan dari air-air najis tadi, sekarang suci atau najis? Suci, berubah jadi suci. Paham maksudnya? Kumpulan air najis dikumpulkan jadi satu, dan ukurannya 2 kullah bahkan lebih, sifatnya tidak ada yang berubah, itu langsung berubah menjadi air suci. Begitu juga dengan sholat berjamaah, gak husuk, gak husuk, gak husuk, gak husuk, karena dia mau berjamaah, sah. Itu hebatnya sholat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki ngomong media sosial tapi kok ceritanya berjamaah ini. Wes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ngajak ngaji, misalkan takmir, nginfo pamflet ngaji, monggo yang longgar ditunggu. Terus ada jamaah yang hadir gara-gara pamflet yang kita share, berapa pahala yang kita dapat, dan itu kita tidak menyadari. Makanya banyak orang-orang ketika dibangkitkan di akhirat bingung, lah iki pahala dari mana? Ternyata itu pahala kita ngajak seseorang tapi kita nggak sadar kalau itu ternyata berbuah pahala. Makanya kalau ada pamflet-pamflet di grup-grup WA, update status, itu update status yang berbuah pahala itu seperti itu. Update status, tinggal klik berapa kuotanya, nggak sampai bergiga-giga, nggak sampai, itu cuma berapa kilobyte. Tapi itu pahala, meskipun orang yang membaca itu tidak ikut hadir, nginfo saja itu sudah dapat pahala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaliknya, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada keburukan, kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa. Kalau kita ngajari yang gak baik, mempelopori hal-hal yang buruk, kemudian diikuti oleh orang-orang, maka dia akan dapat dosa, ngalir terus. Ada yang mempelopori, ngadakan halakoh-halakoh atau majelis taklim, diskusi, kemudian ini berjalan terus meskipun yang mempelopori sudah meninggal, ngalir pahalanya. Ada orang ngadakan kegiatan nongkrong ya sampai tengah malam, isinya cuma rokokan, main kartu, subuhnya kesiangan, dan itu berjalan terus. Yang mempelopori mati, dapat dosanya, ngalir terus. Hati-hati, makanya hati-hati ya. Boleh nongkrong-nongkrong boleh, tapi apa? Isi dengan kebaikan. Dulu di zaman Wali Songo kalau berdakwah bijak. Orang nongkrong ya tetap nongkrongnya dibiarkan. Tapi yang awalnya nongkrong yang tidak bermanfaat, isinya mabuk-mabukan, diganti. Ya apa nek, ganti aja minumnya, jangan itu, minumnya kopi aja. Ya apa kalau misalkan main kartunya kita ganti makan gorengan saja. Daripada kita ngerasani orang di sini, ya apa kalau kita zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya sampai sekarang jadinya tahlilan. Ya apa kalau kita isi dengan sholawatan, makanya sampai sekarang jadinya sholawatan. Ya apa kalau kita isi dengan kisah-kisahnya ulama, kisah-kisahnya ini, akhirnya jadinya manakiban. Ya apa kalau kita peringati lahirnya Nabi, jadinya maulidan. Ya, makanya sampai sekarang itu warisan dari Wali Songo. Selama tidak bertentangan dengan syariat, meskipun ini tidak dilakukan oleh Nabi, sah-sah saja, boleh. Tapi kalau isinya bertentangan dengan syariat, maka hukumnya haram dan bid'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada, silakan. Sudah ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ustaz ya. Ini tanya kejadian 2 minggu kemarin Ustaz. Hari Jumat, teman saya itu dia non-Islam ya. Non-Islam. Islam. Kebetulan anaknya dia lagi di ICU, lagi mau Jumatan gitu, jadi saya diadang gitu, cari kerja atau kerja. Pak Ustaz, nanti tolong Quran orang lebih, anak beliau di ICU, mudah-mudahan cepat sehat. Kita kan di masa doa mendoakan itu, ya bagaimana pendapat saya? Terima kasih. Mendoakan non muslim gitu ya. Mendoakan non muslim mudah-mudahan cepat sehat, boleh atau tidak? Mendoakan non muslim kalau urusan dunia boleh, yang tidak boleh itu kalau urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkahimu, enggak boleh. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, enggak boleh. Tapi mudah-mudahan sukses usahamu, mudah-mudahan sehat walafiat, itu boleh. Doakan, enggak apa-apa ya. Jadi kalau urusan dunia boleh, tapi kalau urusan akhirat hanya boleh mendoakan mudah-mudahan mendapat hidayah, cukup gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ada misalkan non muslim meninggal, boleh nggak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal pendeta ini, boleh bang nggak itu? Hah? Hah? Nah, itu saya nanya, kok nanya balik ke piye iki? Boleh benda innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus di bawahnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu pun kopas Allahumma ighfir lahu, teruskan. Waduh, kalau kita ucapannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, hukumnya haram. Karena memohonkan ampun. Ya, gak boleh.
Tapi kalau doa, bukan doa, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baik muslim ataupun non muslim boleh. Kenapa? Itu untuk semuanya. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kepada Allah rajiun, kembali. Yang kembali siapa? Baik kita ataupun non muslim. Kembalinya selamat ataupun enggak selamat, urusan nanti. Jadi kalau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh, tapi kalau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu tidak diperbolehkan. Kalau doa sehat boleh, doa sukses boleh, panjang umur boleh. Yang penting tidak ada hubungan dengan akhirat. Urusan dunia boleh. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nah, sekarang kebalikannya, kalau seandainya non muslim mengucapkan salam, apakah kita harus menjawab salamnya? Halo, assalamualaikum. Nah, jawab salamnya itu, tapi cukup waalaikum. Ya, cukup waalaikum, jangan dilanjutkan lagi waalaikum. Ya, atas kamu juga. Kenapa? Khawatirnya ucapan salamnya cuma dibuat main-mainan atau malah hurufnya dihilangkan. Assalamualaikum, loh beda artinya itu, celaka kamu, mati kon. Makanya kita jawab waalaikum, kamu juga mati. Oh, nah jawabannya. Ya kenapa kok jawabannya cuma waalaikum? Ya itu, takutnya cuma dibuat-buat mainan, dipotong-potong hurufnya. Makanya jawabnya cukup waalaikum, kamu juga. Oh, no. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Ada? Belum? Masih belum. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah buat orang lain nyaman, bahagia. Jadi membuat orang lain bahagia dengan postingan-postingan yang kita buat. Oleh karena itu hiasi media sosial dengan hal positif, bermanfaat, menyejukkan. Wis tulisin aja kata-kata bijak, kata-katanya ulama, hadis, Al-Quran. Mau kita nanti dibilang sok suci, sok alim, biarkan. Kita nggak usah mikir masalah dipanggil seperti itu, gak apa-apa. Wong kadang-kadang saya ngepost kebaikan di TikTok, video ceramah, saya posting. Loh, bukan semuanya seneng loh ya. Banyak yang menghujat. Saya jelaskan misalkan kunut subuh sunnah hukumnya. Yang anti sama kunut subuh itu bid'ah. Wah, iki ahli neraka dan lain sebagainya. Tapi saya cuek, nggak ngurus saya. Kenapa? Karena kan ada yang mengatakan, ya apa? Ya sudah gitu aja ya. Kan ada yang mengatakan bahwa apa? Maha benar netizen dengan segala cocotannya. Ya. Jadi wes biarkan masalah netizen menghina, mencaci maki, karena wes maha benar itu. Wes biarkan. Kita nggak usah terpengaruh. Orang ikhlas ketika dihujat nggak minder, nggak hilang semangatnya. Orang ikhlas ketika dipuji nggak besar kepala. Kenapa? Karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tujuannya bukan Allah, dihina sedikit, aduh ya wes lah, gak usah ngepost lagi. Dipuji sedikit langsung GR ya, terus ya merasa bangga dan lain sebagainya. Nah, itu tanda orang gak ikhlas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Termasuk ceramah ini ya juga harus ikhlas ya, gak oleh ngarep-ngarep opo itu gak boleh ya. Ustadz Barokah ya, biasanya kan ustadz ceramah itu ngarep apa? Ngarep apa? Mulak kurang ajar, amplop katanya. Loh iya, gak boleh ustadz ceramah, kiai ceramah yang diharapkan amplop, gak boleh. Haram, dosa besar. Termasuk isinya haram, dosa besar. Tapi sebaliknya kalau ada jemaah gak ngasih amplop ke ustadznya, dosanya jauh lebih besar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Jadi yang keempat, buat orang lain nyaman. Artinya apa? Ketika ada orang lain WA kepada kita, buat nyaman. Orang lain sudah susah-susah nge-WA dengan kalimat yang panjang, kita jangan cuma Y, jempol. Ini, oh apa artinya itu? Ada kan? Ini, oh pasti maksudnya ada tangan kayak gini. Gak ada maknanya itu.
tulis saja, nggih Pak, siap, insya Allah hadir. Itu membuat senang itu. Misalkan, Abah Ipin jangan lupa nanti hadir Majelis Al-Anwar. Siap Ustaz, insya Allah hadir. Itu membuat senang orang yang WA. Nanti jangan lupa hadir tahlilan. Siap, insya Allah. Saya biasanya setiap hari Selasa pagi, ya Abah Ipin ya, pasti saya WA jamaah saya itu 278 itu tak japri satu-satu. Ada yang bales, ada yang bales dengan kalimat yang panjang, seneng, membuat seneng. Ada yang cuma ngene, iki opo iki orang yang kurang ngajar, malah mesu-mesu, saya kurang ngajar, nggak sopan nih dalam hati tapi ya. Ada lagi yang nggak bales. Namanya Ustadz ya harus husnudzon. Kalau ada orang nggak bales, cuma baca saja husnudzon. Mungkin ini mengamalkan surat Al-Alaq, Iqra, bacalah, bukan balaslah. No, husnudzon, nggak boleh suudzon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi buat nyaman orang ketika ada yang WA, bales ya, yang agak panjang dikit. Kalau perlu ya, koran itu difoto, monggo dibaca gitu ya. Gitu. Yang kelima, menghormati ketika berdebat. Berdebat boleh di grup WA, debat boleh di media sosial, TikTok, Facebook, IG, dan media-media sosial yang lainnya boleh berdebat, tapi ada aturannya. Bukan berdebat debat kusir tanpa ilmu, bukan. Makanya dikatakan di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kita berdebat bukan untuk menunjukkan saya yang paling benar, bukan, tapi memang untuk mencari kebenaran. Yang benar ini ternyata, siap, terima kasih, sami'na wa ata'na, kalau memang benar. Gitu. Diskusi di grup takmir, kadang-kadang kan ya ada yang debat juga di grup takmir, satunya setuju gini, satunya nggak setuju. Saya kan pengalaman 7,5 tahun jadi ketua takmir, dan ya dihujat, ya ono sing muji, ono sing jilat-jilat. Ya kalau di depan saya baik, di belakang ngomongin, lengkap. Jadi hidup itu ya, jangan berharap kita itu disenangi banyak orang ya, pasti ada yang benci. Sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Saya ceramah kayak gini, mungkin ada yang seneng, ada yang nggak seneng pasti dengan gaya ceramah saya. Iki nggak sopan Abah Ipin, terus yang di itu. Loh, saya sudah izin ke Abah Ipin. Tanya nggak percaya. Kenapa kok Abah Ipin, kok nggak yang lain misalkan? Karena Abah Ipin saya sudah izin, tanda tangan Abah Ipin. Bah, nanti tak gojloki habis-habisan. Siap, bener apa enggak? Oh, bener. Terpaksa. Ngangguknya terpaksa. Pak Rozi, wes tak bisa Pak Rozi, mohon maaf, pasti tak gitu kan. Ayo ngaku. Yo ngaji yo ojo terlalu serius. Nek serius iku yo ngantuk. Wong guyon kayak gini loh, si ono sing ngantuk. Sing ngantuk biar melek ya. Ono sing ngantuk. Apalagi sing serius, saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Waduh, tambah ngantuk ngono iku. Ya wis nyantai ae. Kalau saya bahasa Jawanya agak kasar, ya memang karena saya nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi kalau ada kata bahasa Jawa agak kasar, itu saya nggak ngerti artinya, ya. Jadi yang pernah saya dengar, ya tak ucapkan, ya. Karena saya nggak ngerti sebenarnya bahasa Jawa, apalagi bahasa-bahasa yang halus itu nggak ngerti. Makanya ngertinya itu cuma bahasa Indonesia, bahasa Madura. Atau ceramahnya sekarang bahasa Madura, ya sampai selesai ya. Boleh ini nggak jelas semuanya ini. Tambah nggak jelas. Harusnya ngomong dari awal, tak dari awal bahasa Madura kalau gitu. Ya ngapain kurang 5 menit bahasa Madura? Wis telat sekalian, nggak ngerti dari awal harusnya. Biar tambah ngantuk, enggak, malah guyu iki ngomong opo Ustaz, agak lain Ustaz iki ngono paling. Yang keenam adalah cek fakta sebelum posting. Jadi ketika kita mendapatkan berita, cek dulu benar atau tidak. Kok ternyata setelah dicek salah, buang berita itu, delete. Dicek benar atau salah, kok ternyata benar, jangan langsung di-share. Kalau saya share, manfaat enggak ya? Nyinggung orang enggak ya? Oh,
gak manfaat untuk orang ini, malah buat berdebat di grup ini, tak usah di-share. Ngeceknya berkali-kali, bener, kemudian manfaat untuk orang lain, baru di-share. Dan kalau nge-share, terutama yang ada hubungannya dengan masalah agama, tanya dulu kepada yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Jangan langsung nge-share. Biasanya mau masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Rajab, barang siapa yang mengingatkan saudara muslim lainnya bahwa besok bulan Sya'ban maka akan diampuni dosa-dosanya 80 tahun. Oh, enak banget. Ya, cuma mengingatkan, besok Sya'ban diampuni dosanya 80.000 tahun. Wes. Itu palsu, jangan di-share. Ya, barang siapa membaca surat Yasin, ya bagus baca surat Yasinnya, tapi embel-embelnya yang baca surat Yasin dan nge-share postingan ini kepada 5 orang, maka besok akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu ngarang itu, ya. Bacanya bagus, tapi kalimat embel-embelnya dapat rezeki dari arah tak terduga-duga, itu yang bohong. Ya, nggak ada hadis kayak gitu. Nah, kalau kita nge-share seperti itu, wah, hati-hati. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu sebagai pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar tanpa verifikasi. Dapat berita, share. Dapat berita, share. Dapat berita, diceritakan tanpa konfirmasi, tanpa tabayun, benar enggak berita itu. Berarti itu sudah langsung dikatakan pembohong, kata Nabi. Wes, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Monggo Pak, silakan. Ini ya, kalau di misalnya gini, kita mau ada acara makan-makan misalnya. Acara makan. Kita misalnya di warung itu atau di restoran, ojo itu larang kono, gak enak kono. Apa itu masuk Bohong. Memang binatangnya memang mahal. Gak enak juga. Apa yang kita masuk menjadikan ya, namanya orang jualan dan kita sebagai konsumen punya hak menilai. Dan setiap orang itu penilaiannya bisa beda. Bisa jadi kita yang makan di bakso Solo, nggak usah disebut Solo, bakso Madura misalkan, ya, ada yang mengatakan enak. Kenapa? Karena lidahnya lidah Madura. Ada yang memang nggak cocok, nggak enak. Jadi ya penilaian seorang, dia punya hak. Dan orang yang berjualan ketika dinilai jangan malah tersinggung, harusnya dijadikan kritik untuk membangun dirinya lebih baik. Ya, ini mahal, ya nggak apa-apa kalau memang benar-benar mahal, karena ngasih ide, ngasih saran. Kita juga kalau makan, kalau cari tempat belanjaan ya memang mau cari yang murah-murah. Kalau ada yang gratisan, nek mau cari gratisan ya sholat Jumat aja, adakan setiap hari. No, siang hari itu gratis setiap hari. Sholat Jumat untuk sholat Jumat Masjid Baitur Rahman akan diadakan setiap hari. Wis tambah gila kabeh nek ngono ya. Enggak apa-apa punya penilaian seperti itu. Enggak apa-apa karena penilaian ya. Enggak, itu kurang enak, tapi jangan dilebay-lebaykan. Itu loh, gak enak. Padahal nggak pernah makan. Kalau memang dia pernah makan, pernah mencoba, dia pengalaman, iya menurut saya tetap gitu ya. Jadi tidak secara umum, karena bisa saja penilaian orang lain beda. Menurut saya itu gak cocok, saya kurang enak. Jadi bahasanya yang dipakai harus jangan sampai kayak menjelekkan, kurang enak, wis cari yang lain saja. Nah, kalau yang lain enggak di situ enak, ya hak mereka masing-masing, nggak apa-apa. Namanya konsumen, namanya pembeli, namanya penjual, ya penjual harus siap dinilai oleh konsumennya. Nek nggak siap untuk dinilai konsumen nggak enak, nggak usah jual makanan, ya jual apa? Jual korek gitu loh ya, jual apa yang nggak bisa dinilai kalau nggak mau dikritik oleh orang lain. Yang penting tidak ada kata fitnah, nggak pernah beli di situ ngefitnah, itu pakai itu apa
tuyul itu. Nah itu kan kadang-kadang ada kayak gitu, itu kok rame ya, nggak pernah ke sana, nggak pernah ngelihat kejadiannya. Itu ada kalau malam itu ono kayak kuntilanaknya loh, itu padahal nggak pernah, itu bohong itu kalau kayak gitu ya, kecuali kalau memang terbukti pernah melihat. Nah yang kayak gini yang nggak boleh ya, itu sempak itu dimasukkan ke dalam, wah orang ajar orang itu, emang pernah lihat. Banyak loh kayak gitu cerita, jangan di situ Ustaz, itu sempak itu gak sopan itu ya, itu fitnah kalau kayak gitu ya. Nah yang gak terbukti secara pasti, kita gak pernah ngelihat dengan mata, itu jangan disampaikan, itu yang gak boleh. Nah monggo silakan. Nah, sekarang kan zaman AI ya, banyak sesuatu yang sepertinya real. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan atau menganggapnya itu benar, atau mungkin bukan kita, orang tua kita yang secara teknologi bisa terus melakukan itu ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngomong seperti itu, tapi dia wajah dia, iya bener kan? Tapi ngomongnya, mulutnya juga sama, ya. Ternyata ngomongnya agak nyeleneh, gak sesuai dengan biasanya. Nah makanya hati-hati, zaman sekarang itu kayak gitu itu, ya. Teknologi semakin canggih, justru kadang-kadang dimanfaatkan untuk keburukan. Harusnya presiden nggak ngomong seperti itu, tiba-tiba kayak ngomong, ya kan? Harusnya Ustadz Abdul Somad, ada beredar itu, nggak pernah mendukung ini, tiba-tiba mendukung, ada ya? Loh itu ternyata tak lihat komennya, alah itu editan, itu. Makanya kalau misalkan itu ada di media sosial, baca dulu komennya. Jangan keburu langsung posting ulang atau share. Kalau kita nggak tahu, ya sudah, cukup berhenti di kita. Kalau memang kita nggak tahu itu benar atau salah, cukup berhenti di kita. Kalau kita ngerti ini salah, langsung tegur orang yang nge-share. Tapi jangan tegur di grup. Ketika kita negur seseorang di grup, di depan orang, itu namanya menghina, jabri, 4 mata. Ya, negur langsung di grup. Mohon maaf, itu hoax. Itu palsu Pak, ocok di share. Loh, tersinggung yang nge-share itu, jabri. Pak, mohon maaf, tolong dihapus, itu berita tidak benar, itu yang bagus. Yang merasa pernah seperti itu segera bertaubat, ya. Negur boleh, tapi jangan di depan grup. Imam Syafi'i mengatakan jangan salahkan saya kalau ngeyel, kata Imam Syafi'i, kalau Anda mengingatkan saya di depan umum. Karena ketika Anda mengingatkan seseorang di depan umum, itu bukan mengingatkan, bukan menasehati, itu adalah menghina atau merendahkan. Jabri kalau kita memang niatnya baik. Pak, jangan di-share di sini, jangan di grup. Kasihan. Yo, seakan-akan langsung jatuh derajatnya. Itu palsu Pak, tolong diperhatikan. Jangan di grup, biar orangnya yang ngapus sendiri. Itu jauh lebih keren. Kecuali dia ngeyel baru, nggak dihapus, malah ngepost lagi ya. Lah iku ya. Nah, itu nanti kalau ketemu tutup bareng-bareng. Iya, ada orangnya di sini ada. Oh enggak, no. Malah di-share berulang-ulang. Langsung kick. Wah, gitu aja. Iki orang ngeyel, diingatkan, ngeyel, keluarkan dulu. Ya, diamankan, ketika sudah bertobat masukkan lagi, ya. Yang penting jangan ada nafsu untuk bermusuhan. Wis, sampai bertobat nanti tak masukkan lagi, keluarkan dulu. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki belum azan dah. Belum. Oke, ada pertanyaan. Oh, tak rasa nih panjang umur ini. Wis cukup, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.